Apalagi tadi Bapak ini menyampaikan Direktur Utama. Pak Direktur Utama apa Bapak ini? Pertamina Hulu Energi. Ini juga Bapak ini bicara di atas kertas saja kalau saya lihat. Saya minta pimpinan Komisi 7 dari Komisi 7 ini meminta kepada Dirut Pertamina ini melaporkan pidana-pidananya atau korupsinya. Saya juga sebagai anggota DPR Dapil Riau akan melaporkan pidananya ini. Saya nggak akan biarkan gitu loh. Harusnya Bapak tadi bicara seperti ini. Bapak tahu berapa banyak data yang disimpan semua orang ini? Bapak tahu nggak data sumber nggak diserahkan orang ini? Bapak jujur di sini ngomongnya. Saya minta Bu Dirut, Ibu membuat laporan kepolisiannya. Ini harus dipolisikan yang begini. Ini aset negara, Bu. Udah triliunan ini uangnya. Ini kok ada lagi nih anak, bilang. Benar nggak, Pak? Ini anak ini kok ada lagi. Ini bajingan ini, saya bilang. Sebentar bilang 13 juta, sebentar bilang 6 juta. Fraksi Partai Demokrat, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pimpinan komisi, teman-teman anggota Komisi 7, saya hormatin Saudara Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya. Ini saya dari tadi membaca, Bu, ini direktur utama semua saya pikir. Mana yang nggak direktur ini, ya kan? Itu tadi saya baca salah satu. Ini yang nggak direktur. Yang nggak direktur di sini ya. Oke. Baik. Saya mungkin melihatnya begini. Pertamina ini kalau kita lihat primadonanya. Tapi bagaikan wanita yang nari di atas gurun pasir. Goyang semua, Bu. Ibu ditepuk-tepuk terus ini, tapi hasilnya nggak jelas gitu. Nah, Ibu, oh ya ibu pun, tapi Ibu yang harus bertanggung jawab karena Ibu statusnya Dirut. Nah, gitu. Jadi saya tadi lihat datanya aja, saya minta kita sekarang sudah menambah crude yang punya kita sendiri 160.000 barel per hari, per bulan ya. Izin pimpinan per hari ya. Jadi kita mau lihat, Bu, seperti apa keuntungan ini, seperti apa sih hasilnya. Saya melihat kalau kinerjanya dengan adanya kemarin kerugian Pertalite atau kerugian-kerugian lain yang belum dijelaskan kita, saya melihat Pertamina turun gitu. Tapi ini heporia, Bu, jadinya. Apalagi tadi Bapak ini menyampaikan Direktur Utama. Pak Direktur Utama apa Bapak ini? Pertamina Hulu Energi. Ini juga Bapak ini bicara di atas kertas saja kalau saya lihat. Jadi saya minta, Bu, Ibu kan banyak direksi gitu. Mana direksinya yang lain yang bisa menjelaskan gitu? Nah, ada direksi keuangan, ada direksi teknis yang lain. Mana sih yang bisa menjelaskan satuan kerja ini gitu? Jadi jangan Ibu dibuat mereka seperti happy sendiri gitu. Jadi kasihan saya lihatnya. Jadi teknisnya sebenarnya nggak seperti ini gitu. Seperti tadi ini Direktur Utama bagian kilang-kilang ini. Nah, saya lihat apa sih kemajuan yang dibuat kilang ini gitu. Kita pimpinan, kita fokuskan aja dulu bagaimana sih hasil produksinya Pertamina ini dari pengelolaan semua BBM lah ya, dari mulai crude sampai BBM atau yang lain-lain gitu. Seperti apa gitu, di mana tempat-tempatnya ini. Jadi
clear Bu, biar jelas gitu loh. Nah, gitu. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, euforia saja. Nah. Ini satu Bu, nanti mungkin saya kembali lagi. Ini masalah yang kedua, masalah brok-brokan. Masalah brok-brokan ini, pasca beralihnya ini dari CPI ya ke Pertamina, bagaimana sih pertanggungjawaban tentang asetnya CPI ini ke Pertamina? Ibu jangan biarin dia pergi begitu saja, gitu loh. Saya minta pimpinan Komisi 7 dari Komisi 7 ini meminta kepada Dirut Pertamina ini melaporkan pidana-pidananya atau korupsinya, gitu loh. Saya satu Bu, sekarang yayasan universitas yang dibangun CPI itu udah menjadi yayasan. Saya nggak tahu, ini kan asetnya CPI nih, asetnya Pertamina sekarang. Kok bisa beralih menjadi yayasan dan itu di Kosekapri? Ibu, saya minta laporkan ini. Ini aset negara. Dan nggak bisa gampang-gampang beralih gitu loh. Ini banyak aset-aset lain yang saya minta tadi Bapak jangan baca bagus, bagus. Mana bagus ini? Bapak aja nggak tahu ini yang saya sampaikan. Coba izin pimpinan, Bapak tahu nggak yang saya sampaikan ini? Universitas ini. Nah, makanya jadi jangan Bapak bilang bagus. Ini asetnya sekarang berapa ratus miliar ini? Mungkin triliunan. Di depan CPI ini, yayasan apa universitas ini. Dan ini jadi tonjolan CPI dulu. Yang dibangun dari dana mereka di Kosekapri, gitu loh. Nah ini Bu, ini aset-aset yang harus dialihkan dulu ke Pertamina. Termasuk IOR tadi, Bapak bilang IOR. Itu udah triliunan Pak, ngabiskan uang CPI itu. Ibu lapor ke ini korupsi. Karena ini udah di Kosekapri, tapi nggak ada hasilnya. Siapa yang menikmatin ini? Saya minta pimpinan, kita minta Dirut ini melaporkan tentang kerugian ini. Nanti Ibu buat COR lagi, ini COR-nya untuk apa? IOR-nya ini untuk apa? Kita udah pernah, kita cuma ditaruh satu gedung, ruangan gitu. Ini Pak, ini di mana barangnya ini? Tapi asal mencairkan 200 juta US dollar. 200 juta US dollar. Ini apa gitu loh. Saya juga sebagai anggota DPRD Dapil Riau akan melaporkan pidananya ini. Saya nggak akan biarkan, gitu loh. Harusnya Bapak tadi bicara seperti ini. Sama juga saya bilang, 10 tahun Pak, CPI ini tidak pernah menambah produksinya. Tapi Bapak bilang bagus ini karyawannya, 2.600 tadi. Bapak tes dulu ini, baru Bapak terima. Saya putra Riau Pak, merasa terkoreng dengan kayak gini. Kami dilibatkan ini, anggota DPR ini. Semua instansi hukum, instansi, universitas semua mengikuti tes ini. Supaya menghasilkan, gitu loh. Mana Bapak bilang sudah beralih? 2.687. Bapak tahu berapa banyak data yang disimpan semua orang ini? Bapak tahu nggak data sumber nggak diserahkan orang ini? Bapak jujur di sini ngomongnya. Data sumber mana sekarang yang sudah di Kosekapri? Nggak ada kan? Bapak ngebor lagi. Ibu laporkan yang begini, gitu loh. Ini kan korupsi. Ini kan sudah dibayar sama negara. Jangan dibiarkan dia pergi tanpa memberikan pertanggungjawaban yang jelas, gitu loh. Saya nggak tahu nih, tadi ada Dirut, terus ada Dirut blokan lagi. Saya bilang blokannya nggak ngomong lagi. Saya minta Bu Dirut, Ibu membuat laporan kepolisiannya. Ini harus dipolisikan yang begini. Ini aset negara Bu. Udah triliunan ini uangnya.
Saya minta Pak ya, Ibu Dirut, semua 2.600 ini dilakukan tes ulang. Karyawan ini. Mana yang layak dan mana yang tidak layak. Banyak anak Riau yang kuliah di luar Riau, yang kuliah di dalam Riau, universitasnya negeri, tapi mengharapkan juga masuk di sini. Dan kualitasnya nggak kalah juga dengan orang ini, Bu. Jadi kami sama-sama mengawasin ini. Dan dalam panitia itu kita minta nanti Komisi 7 ikut juga mengawasin penjaringan ini. Merah putihnya aja nggak jelas, datanya aja nggak jelas nanti. Apakah diserahkan data ini semua? Apakah ini nanti dijadikan mainan dengan mereka supaya bergeming dengan Pertamina? Nggak bisa. Harus jelas, Pak. Saya minta juga kontrak-kontraknya Bapak detailkan di sini, biar tahu kita semua. Kita aja ngambil alih perusahaan, kita koreksi dulu, baru kita jadikan perusahaan. Benar izinnya Ketua, benar itu kan? Ya kan Ketua? Kalau beralih ngambil perusahaan orang lain kan begitu caranya kan? Kita cek dulu kan? Mana yang kita teruskan, mana yang kita stop. Pasti ada dong. Ini masa semua diteruskan, kita pun bingung jadinya. Bapak jelaskan Pak, datanya mana? Saya minta datanya ini mana yang Bapak jelaskan tadi? Kan Bapak cuma jumpa Gubernur, Hepuria, jumpa Kapolda, jumpa Kajati. Kayak besok datang ke Dirkrimsus akan saya buka LP-nya ini semua. Saya nggak akan biarkan ini. Apa yayasan itu Pak? Itulah yang menjadi citranya CPI dulu. Itu uangnya Koseka Free itu. IOR itu uangnya pakai Koseka Free. Belum lagi aset-aset lain. Lahan-lahan yang cukup banyak udah diganti rugi oleh Chevron. Banyak. Saya minta mana asetnya CPI itu. Jelaskan di sini. Kita minta datanya Bu Dirut. Nah, gitu. Jadi jangan Ibu membiarkan seperti ini gitu loh. Kita minta Ibu harus mengejar. Ini kan uang yang sudah hampir hilang ini. Saya bilang, loh ini uangnya, ini Bapak bilang tadi IOR lagi. IOR apa? Ini IOR-nya ada kok. Kita udah 3 kali Pak kunjungan ke sana. Di tengah-tengah Minas itu ada gedung, di situ aja kita dijelaskan. Apa ini IOR, IOR? Kita bilang mana barangnya? Ini Pak dalam pipa ini. Macam mana saya bilang? Dalam pipa ini. Gila lah kalian semua saya bilang. Sekarang saya tanya barang itu sampai di mana? Bapak udah nggak tahu. Nah, itu. Jadi ini korupsi Pak. Kita aja nggak tahu barangnya di mana. Uangnya triliunan. Jadi yang paling penting Bu, dan izin pimpinan, kita segera kunjungan juga ke sana. Biar kita lakukan dan kita lihat sendiri gitu. Nah, gitu. Dan masyarakat tuh menunggu juga ini gitu. Jangan Bapak komunikasinya sama gubernur saja, sama Kapolda, sama Kajati. Bapak pikir Bapak sudah aman di situ. Kita nggak mau. Bapak evaluasi nih 2000 sekian nih. Saya nggak yakin ini merah putihnya. Nah, biar Bapak paham. Saya di Dirut kemarin udah saya bilang, ini kok ada lagi nih anak. Aku bilang, benar nggak Pak? Ini anak ini kok ada lagi. Ini bajingan ini saya bilang. Sebentar bilang 13 juta, sebentar bilang 6 juta. Dikasih jabatan itu lagi. Kan pusing kita. Nah, gitu. Jadi saya minta Pak Bu Dirut, jadi langkah Bu, saya minta Komisi 7 meminta untuk membuat laporan tentang aset. Ini udah hampir hilang nih Bu. Kalau nggak saya sampaikan hilang udah. Buat laporannya Bu. Kenapa bisa beralih menjadi yayasan? Saya agak pusing juga dengarnya tuh. Nah, termasuk juga pembangkit. Pembangkit itu tidak pernah di Indonesia ini ada pembangkit yang dia proses dan mengelola sendiri. Dia harus menjual dulu hasil arusnya kepada PLN, PLN lah yang memasukkan ke situ. Itu undang-undangnya Bu. Nah itu juga kita minta pertanggungjawabannya nanti.
berapa, dan lokasinya dibangun juga di tanah negara. Jadi nggak serta-merta segampang itu. Saya minta Bu Dirut ya, ketegasannya. Jadi saya minta dari semua sistem, baik tadi pengelolaan minyak, baik pengelolaan keuangan, dan saya kemarin dapat Bu satu masukan, itu ada salah satu pom bensin di Lampung, RON 92 itu Pertamax bisa menjadi 64 Bu. 64 sekarang ditangani Polda Lampung, pom bensinnya itu. Mungkin Ibu bisa perintahkan siapa di sana. Nah, itu kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu di Polda Lampung Bu, di Krimsus. Saya ditelepon mereka. Itu bisa jadi RON 64. Nah, jadi saya minta tadi yang masalah pembangkit 1, universitas tadi 1, IOR 1, pegawainya mantan ex CPI ini dites ulang secara resmi, dipublikasikan ke publik Pak. Saya minta biar semua memantau regulasi ini. Saya nggak mau biarkan begini. Kita ini bukan jadi kopeng congek aja Bapak lihat di sana. Ya, saya nggak mau lagi Pak digini-giniin, cukup cepron aja lah yang begini. Entah macam mana cara membuat undang-undangnya dulu, saya nggak tahu itu. Terus saya minta yang berikutnya kepada direksi-direksi Bu tadi, seperti direksi SDM itu menindaklanjutin pegawaian tadi, dan tadi yang masalah produksi kami minta data yang sekarang diadakan pengeboran Pak, mana? Di mana saja lokasinya? Nah, bagaimana Bapak langkahnya, rencana kerjanya, kami minta detail kegiatannya apa saja. Jadi biar kita pas kunjungan ke sana kita bisa mengunjungin, dan saya yang stay di sana dan sebanyak semua kerabat saya yang bisa saya sampaikan, tengok di sini, benar nggak ini semua gitu. Nah, jadi biar sama-sama kita meninjau di sana. Mungkin tadi yang masalah kilang Pak, saya minta nanti pertanggungjawaban masalah kilang Dumai. Nah, dan kemana saja crude yang satu hari 160.000 itu, pengirimannya kemana saja, datanya mana, seperti apa pengelolaannya, bagaimana profitnya, bagaimana hasilnya, apa saja dia. Biasa kita beli ini udah dapat 60.000 per hari, nggak tahu nanti kan repot kita nih. Mungkin terakhir masalah PGN, saya belum bisa bilang kinerja Bapak bagus karena Bapak nggak masukkan Sumatera di situ untuk Jargasnya. Jadi saya belum bisa bilang bagus karena Bapak nggak melakukan dan melihat Sumatera. Saya lihat Bapak karena kebanyakan di Jawa kali. Nah, jadi saya minta evaluasi berikutnya. Nah, Sumatera sudah dimasukkan Pak, malah harusnya menjadi prioritas utama Bapak nyambung dari Dumai ke Sumatera Utara. Nah, tinggal itu dia. Kalau itu tersambung Pak, udah bisa murah gas itu. Pak Ipatul tadi melirik saya aja mungkin ya, tadi menyampaikan masalah Sumatera tadi. Gitu. Ya. Oh gitu ya Pak. Iya, tadi saya pun beranggapan seperti itu. Betul. Jadi mungkin itu saja pimpinan untuk bisa menjadwalkan, kalau bisa sebelum masa sidang sekarang berakhir, kita bisa kunjungan ke Riau supaya biasa lebih cepat menindaklanjuti masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.